Salam sade, salam weekend. Cepat udah hari Rabu lagi hari ini ya. Market lumayan bagus ya, agak hijau ada disorong dikit, ya kan. Jadi kita lihatlah. Emas lumayan semalam emas ya. Saya kirain paling tinggi sekitar 10 dolar rupiah, 13 dolar something juga dia nutup tadi pagi ya, hijaunya ya. Pada inilah market Jumat kemarin nutup di Sabtu pagi ini cukup bagus, pada hijau. Saham juga rada hijau juga, dibuat hijau-hijau sedikit buat orang agak semangat lah ya. Itu yang kita lihat. Ini saya buat video market cap ada kenaikan dikit ya, market cap ya di 106 triliun. Volume agak naik balik, tadi pagi dia ngedrop gitu volume ya. Orang pada masuk lagi, mungkin ya dimanfaatkan, mungkin ini orang-orang scalping gitu ya, trading bentar gitu. Kelihatan tadi pagi habis ini dia agak nanjak. Tadi pagi pas ya bangun itu volume di 25-an gitu. Ini dia naik 26,4 billion. Dan juga bagusnya BTC Dominance juga menurun. Kemarin itu 49, ini 48,8. Ya agak bagus buat altcoin lah ya. Udah lama juga biasanya Sabtu kadang sering dikasih hijau dulu. Udah lama juga Sabtu nggak hijau ya. Jadi hari ini agak enak lihat juga lah, Sabtu agak hijau sedikit ya. Tadi sempat di ini lagi dicoba ke 26 800 something 900 ya. Terus balik lagi dia nutup di 266. Ini saya buat video BTC di 26.558, Ethereum di 1640, BNB lumayan agak naik dikit 215 ya. Pada naik-naik dikit lah tipis. XRP di 50 sen, Cardano 25 sen. Solana udah ke 19 dolar 30 sen ya. Toncoin 2 dolar 11 sen, lumayan juga. Polkadot yang lemot ya, sedikit aja naiknya 4,21, cuma naik 20 sen doang ya. Polygon juga masih lemot di 53 sen. LTC lumayan ada 4% naiknya ya. Ya sebagian inilah. Yang ini pada nanya ini app coin drop ya. Semalam banyak yang nanya. Ya memang belakangan ini yang udah jelas kan, NFT itu drop lemot ya kan. NFT lemot ditambah lagi si SEC juga nyatakan NFT kebanyakan sekuritas gitu, maka orang agak takut. Nah ditambah lagi dengan unlock lagi, beberapa banyak kan dari bulan-bulan kemarin itu unlock drop gini. Ini coin app atau AP ya, si app coin ini juga besok tanggal 17 juga jatuh tempo lagi unlocknya gitu. Maka sebelum jatuh udah pada ini orang takut ada buang barang lagi, pada lepas dulu gitu. Ditambah dengan kondisi CPI kemarin belum orang tahu kan, orang kan takut gitu. Ini sebelum CPI, terus nanti habis CPI mereka kan udah lihat tuh koin yang dia hold misalnya Apple ada unlock lagi ya kan. Ditambah situasi nggak menunjang dengan si Gary Gensler yang tiba-tiba juga biasanya dia nggak colek NFT ya. Bulan kemarin dia colek NFT lagi, dibilang NFT banyak proyek security juga, sekuritas ya. Jadi makanya tambah lemot lagi. Udah semenjak bear market coin gaming, metaverse, NFT pada drop ya, dengan banyak hal yang terjadi lah, termasuk market NFT di OpenSea yang masalah. Semenjak itu tuh terus ngedrop NFT kan banyak, belum lagi kasus yang rug pull ini tuh. Jadi orang pada
ini keluar market dulu, lepas barang dulu, udah dari tahun-tahun kemarin gitu ya kan. Ditambah lagi ini si ini nambahin NFT jadi sekuritas lagi katanya. Makanya pada orang ya wanti-wanti ya udah ambil aman dulu gitu ya, dimana pas banyak yang jatuh tempo unlock ya kan. Makanya sebelum itu mereka ya pada lepas barang gitu. Makanya ya kita lihatlah, semoga agak positif dikit nanti setelah besok habis unlock. Terus juga ya setelah ini orang juga dengan event yang ini mereka cari aman dulu ya kan. Minggu ini CPI, terus minggu depan FOMC meeting minutes ya kan. Apakah dinaikkan suku bunga atau enggak di hari Rabu depan, itu juga yang sebelumnya minggu-minggu kemarin mereka kan udah lihat tuh, yang namanya investor, pelaku pasar pasti udah lihat ke depannya ini ada apa, event apa. Mereka udah duluan wanti-wanti, istilahnya sediakan payung sebelum hujan. Makanya pada lepas barang dulu. Tapi kalau sedikit ini posisi, jangan ditanya nanti ke depan masih bagus atau enggak. Wallahu alam, saya belum tahu kondisi saat sekarang itu kita 50-50 gitu. Kan saya sering katakan dari tahun kemarin, saya bilang hati-hati ke depan masih akan ada yang bangkrut ya kan, termasuk korporasi atau apa. Sedangkan yang korporasi aja bangkrut. Makanya kayak ini juga ya, di kripto ini banyak kalau mereka yang market cap kecil, proyek-proyek kecil yang nggak jalan akhirnya rakbol gitu ya kan, nggak sanggup lagi bayar biaya operasional, bakar duit terus gitu ya kan. Ini kan entrepreneur yang kadang mereka proyeknya bakar duit dulu gitu, yang nggak kuat ya udah tumbang gitu. Makanya kadang sulit. Ada beberapa kan udah pada drop, atau ada yang hidup segan mati nggak mau proyeknya ya, coba-coba istilahnya bertahan tapi udah koma pasang infus gitu ya kan. Ada yang udah gitu, ada yang udah yang lebih licik langsung cuci piring, cabut, buang barang ya kan. Ada yang ya karakter manusia, ada yang coba bertahan gitu, bertahan, yang hidup segan mati tak mau gitu. Makanya kondisi saat ini sulit. Anda tanya saya masih bisa ya, kita lihat aja ke depan gimana ekonomi, nggak ada yang bisa ini. Malah dari bulan-bulan kemarin kan saya bilang lebih mending ambil yang market cap besar yang jelas. Market cap besar juga yang kita kenal, yang jelas dia jalankan proyeknya, mereka nggak neko-neko, sudah lewati at least winter time, bearish time gitu kan. Misalnya kayak Cardano udah lewati XRP, malah udah lebih panjang waktunya lewati ini, bukan sekali dia lewat bearish time gitu ya. Jadi sementara ambil yang posisi jelas mereka bisnis gitu, yang nggak akan hancurin bisnisnya, dan juga secara fundamental duitnya juga udah kuat gitu ya kan. BNB sebenarnya kuat kalau nggak digoyang-goyang ya kan. BNB ini salah satu yang kuat kalau nggak digoyang-goyang, cuma dia terus disasarin mau ditarget gitu. Tapi yang namanya kalau udah BNB global, dia nggak jelas, sulit dia ini mau dijatuhkan gitu. Paling yang dia buka cabang di misalnya Binance US dijatuhkan. Cuma satu aja, takutnya mereka jerat dia hukum, itu aja. Tapi walaupun jerat hukum, kalau kita lihat dari karakter si Sejet ya, dia di dalam sel masih bisa ngolah juga. Andai kata ini bukan akan terjadi, andai kata ya kan, walaupun apapun dia ini, saya rasa BNB tetap jalan, nggak bisa dimatikan ya itu. Nah, Cardano juga si Charles Hoskinson, biar lemot-lemot orang mau mengatakan apa, proyeknya jelas jalan terus. Terus orang yang pakai Cardano di ekosistemnya terus bertambah gitu.
karena dia jelas-jelas dia untuk majukan ini. Mereka itu paling enggak pendiri Ethereum itu si Vitalik Buterin, si Cardano gitu ya, si ini bosnya Polkadot, si siapa namanya saya lupa. Mereka sebenarnya satu tujuan juga, walaupun dengan berbagai ya namanya bisnis, tapi tetap mereka itu tujuannya untuk mengganti sistem lama yang harus lebih decentralized gitu, sistem keuangan ya. Teknologi blockchain ini sudah menjadi proyek besar mereka untuk dijalankan gitu ya, seperti Chainlink gitu ya, itu lebih aman gitu. XLM lebih aman, walaupun dilihat dia gini-gini, XLM ini juga sudah melewati masa bearish yang gitu. Jadi untuk sementara hati-hati dengan market cap kecil atau yang belum di regulasi gitu ya. DeFi, DEX itu kan kita udah tahu masih dalam incaran, apalagi yang ada stable coin gitu ya. Ini juga lagi ditarget antara stable coin juga CBDC, itu gimana ininya. Jadi masih banyak hal yang belum jelas, belum transparan itu hukumnya, regulasinya gitu ya. Makanya masih agak inilah kondisi saat ini, ambil yang pasti-pasti dulu. Jadi kadang ada tanya, kok ini gimana? Ini kadang saya lihat koin baru atau koin yang belum lewati masa bearish ya, saya nggak bisa ini juga, walam nggak bisa ini gitu. Kadang lihat bagus pun tiba-tiba rontok gitu kalau di dalamnya nggak bener gitu pengelolaannya ya. Hari ini lumayan lah kalau kita lihat kripto ini. Oh ya, terus ini kalau nggak salah tanggal 21 OKX ada di list beberapa koin juga, tapi pair mungkin nggak terlalu ngefek. Kalau dia kan banyak pairnya, misalnya itu AVAX kena di list, misalnya AVAX ETH pairnya, AVAX USDT kalau nggak salah juga kena. Ya kalian cek lah, hati-hati juga, lihat ini tanggal 21 mungkin bisa efek sedikit, mungkin nggak banyak ngefeknya. Saya rasa ngefeknya dikit aja gitu ya. Makanya agak AVAX, mungkin udah tahu mereka lihat, maka AVAX juga kurang lagi, performanya juga belum ini. Mungkin setelah lewat tanggal 21 nanti baru agak ini, kalau ada event mungkin baru bisa. AVAX terus BAT ya, BAT, BAT itu juga di list. Terus Digibyte, DGB ya, itu juga di list dari OKX. Jadi ada beberapa yang kena di list. Jadi kalau saran saya jangan masuk dulu koin-koin gitu ya. Biasanya kalau begitu kan efeknya agak turun sih, apalagi nanti hari ini Sabtu kan, nanti Minggu mungkin agak drop, volume kecil, biasa Senin gitu ya. Ya kita di sini Jepang hari ini long weekend juga. Senin kita masih holiday gitu, tanggal merah hari Senin. Jadi kita minggu ini long weekend juga di Jepang ini. Ya. Jadi buat santai, saya nonton kuda, habis itu nanti pergi berenang bentar, olahraga ya. Wah, kalau nggak olahraga bahaya. Saya tadi baru dapat kabar teman saya kena stroke lagi. Teman sekelas dulu. Wah, faktor usia nggak bisa kalau nggak jaga kesehatan, bahaya sekali ya. Jadi begitu aja, santai di hari weekend ini ya. Kita lihatlah, ini market lagi agak tren positif, tapi ya hari ini udah Sabtu, takutnya besok minggu lah baru pantau. Kalau misalnya ada yang mau short, ada beberapa bisa di short sih, tapi ya itu kalian pantau ya volumenya. Kalau hari ini jangan, kelihatan masih ini sedikit masih positif gitu market ya. Tapi kalau yang mau scalping mau short, besok lah, besok Minggu kalian lihat beberapa yang udah naiknya tinggi lumayan, udah waktunya
koreksi dikit dulu ya boleh gitu ya. Jadi itu aja lah pembahasan hari ini, simple di hari Sabtu ini. Jadi itu masukan dari saya buat yang pegang hold ApeCoin atau ApeCoin ya, si monyet itu, mungkin setelah besok nggak drop gimana lagi, karena ada unlock besok, jatuh tanggal 17 dia punya unlock ya, besok Minggu. Mungkin setelah itu ya kita harap-harap habis pengumuman dari FOMC, kalau dia nggak ada gimana, dia si Jerome Powell nanti juga speednya nggak hawkish, nggak gimana yang menakutkan market, ya market saya rasa bisa aja di September ini yang biasanya merah bisa aja hijau tipis untuk September ini kemungkinan, dan Oktober bisa aja agak bullish dikit jadi Oktobul ya, mana tahu. Tapi masih harus hati-hati gitu, bisa aja nanti November lagi, Desember gitu kan, itu tetap. Tapi at least kita berharap dulu lah. Biasanya sering mereka begitu buka kuartal, karena Oktober masuk buka kuartal 4 ya, biasanya mereka akan mainkan market, cari cuan dulu, dikasih bagus gitu ya. Itu kita harap juga lah, semoga nanti nutup di September ini bisa September dikit ya, nggak bisa dibilang bull sih, agak hijau dikit ya udah oke lah. Belum bull, mungkin Oktobernya agak bull dikit, disorong ke 28 gitu kan, bisa aja gitu ya. Karena nanti yang di ininya, kenaikan nextnya itu FOMC kan di November. Nah, jadi ada space di situ, Oktober mungkin market bisa lebih positif. Itu aja harapan kita ya. Jadi di saat itu, ini sekarang AP agak drop, kalau kalian mau swing untuk persiapan, mungkin aja Oktober nanti dia lebih positif ya, bisa aja. Tapi saya nggak ngajak ini 50-50 juga, yang namanya analisa perkiraan kan. Jadi masing-masing tentukan, jangan nanti kalau drop nyala-nyalakan, itu saya nggak mau, karena saya bukan penasihat finansial Anda ya. Saya cuma berbagi analisa, pendapat ya, itu saja. Oke, jadi selamat weekend, salam Syaryo dari Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.